Selamat siang, perkenalkan nama saya Vikuardo Waliana Sesandrio. Di sini saya mewakili institusi saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Di sini posisi saya sebagai tim oposisi, di mana telah ditanyakan mosi, yaitu Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Pendidikan merupakan pengembangan diri bagi setiap mahasiswa, di mana mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran dari setiap pendidikan yang disampaikan oleh pihak kampus untuk mengembangkan diri baik soft skill maupun hard skill mereka yang akan dipergunakan dalam dunia pekerjaan. Tiap universitas memiliki daftar uang kuliah tunggal atau biaya perkuliahan yang berbeda sehingga tiap universitas ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Uang kuliah tunggal atau biaya perkuliahan dialokasikan ke berbagai fasilitas dan kegiatan pembelajaran karena memang sudah seharusnya dialokasikan oleh bagian pihak pengelola kampus agar demi berjalannya kegiatan pembelajaran di kampus itu berjalan dengan baik dan lancar. Setiap kampus memiliki biaya yang terjangkau karena berdasarkan prospek jurusan yang tersedia pada universitas tersebut. Misalnya kepada jurusan ilmu kesehatan, di mana mereka setelah lulus akan berprospek langsung akan bekerja langsung pada pasien, di mana di jurusan ilmu kesehatan ini memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi terhadap keselamatan pasien. Bandingkan dengan jurusan ilmu komunikasi. Mereka menawarkan sebuah produk, mereka menyampaikan sebuah produk dengan memiliki persentase resiko yang sangat rendah dibandingkan dengan jurusan ilmu kesehatan yang berfokus langsung kepada pasien dan keselamatan pasien. Setiap universitas memiliki subsidi dari pemerintah, baik negeri maupun swasta. Salah satunya adalah program beasiswa, di mana setiap kampus, baik kampus swasta maupun kampus negeri memiliki program beasiswa. Kemudian program dari pemerintahan itu tersendiri seperti Kartu Indonesia Pintar maupun Bidik Misi. Di sini saya akan menyanggah status quo yang ada dari pemerintah pembuka, di mana komersial dalam pendidikan. Yang pertama, fasilitas dengan biaya mahal bukan hasil dari eksploitasi mahasiswa, melainkan dari tersusunnya dengan baik anggaran dana tiap universitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang tidak lulus perguruan tinggi negeri bisa masuk universitas lain dengan berbagai jalur sehingga mereka tidak harus mencari pinjaman untuk masuk ke universitas swasta yang mahal. Kemudian yang ketiga, biaya paling tinggi tidak mendapat fasilitas lebih karena dana yang ada sudah dialokasikan sehingga setiap mahasiswa memiliki fasilitas yang sama. Yang keempat, tidak ada program kemudahan karena sistem pendidikan sudah diatur oleh pemerintah. Tidak bergantung pada latar belakang mahasiswa karena setiap kampus memiliki penggolongan uang kuliah tunggal itu tersendiri. Lalu kesuksesan mahasiswa adalah karena dirinya sendiri yang berkembang dengan pesat. Di sini saya berdiri sebagai tim oposisi memiliki tujuan, yaitu fokus pada pengembangan mahasiswa bukan didasarkan pada fasilitas yang mahal, tapi karena adanya program pengembangan diri yang disediakan oleh universitas. Di sini saya akan membalas argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka. Pertama, lulusan berkualitas adalah mahasiswa yang berkualitas, bukan karena universitas yang mahal. Setiap mahasiswa ini memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak. Jadi tidak ada perbedaan kasta dalam proses belajar mengajar, baik dosen kepada mahasiswa ataupun sebaliknya. Yang kedua, setiap mahasiswa mendapatkan fasilitas yang sama. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengeksplorasi diri dengan berkembang secara internal, sehingga dari perkembangan tersebut akan membuahkan hasil eksternal yang luar biasa dan akan meningkatkan nama baik kampus tersebut. Kemudian argumen yang kedua dari pihak pembuka yang akan saya sanggah yaitu sentralisasi dosen tidak dimonopoli. Dosen berpengalaman tentu memiliki gaji lebih tinggi, tapi bukan fokus kepada gajinya, melainkan fokus pada pengembangan diri dosen tersebut untuk membagikan ilmunya kepada mahasiswa, sehingga perlakuan dari dosen ke mahasiswa adalah sama. Di sini saya akan memberikan proposal di mana saya selaku tim oposisi. Yang pertama, dunia pendidikan perlu adanya komersialisasi baik di daerah maupun di kota. Kenapa? Karena tiap mahasiswa memiliki latar belakang keluarga tersendiri, sehingga dari adanya latar belakang tersendiri tersebut tujuannya adalah agar masyarakat yang tidak mampu bisa mendapat subsidi silang dari keluarga yang mampu, sehingga mereka bisa melanjutkan perkuliahan tanpa perlu memikirkan bagaimana saya harus kuliah dan melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, perlu adanya monopoli dosen. Kenapa? Dosen yang ahli memiliki pengalaman yang mahal serta pembelajaran yang luar biasa. Tapi yang perlu diingat adalah monopoli dosen tetap memberikan pengalaman pembelajaran yang baik kepada mahasiswanya. Yang ketiga, lulusan memang berdasarkan kapasitas, tapi fasilitaslah yang lebih penting.
Fasilitas rendah, mahasiswa tidak bisa melakukan pengembangan diri. Kenapa? Karena minimnya fasilitas, mahasiswa tidak bisa mengeksploitasi dirinya sendiri, tidak bisa mengeksplorasi bakat serta minat mereka dalam kegiatan kampus yang tersedia. Yang kedua, mahasiswa tidak akan siap terjun ke lapangan karena minimnya fasilitas yang disediakan. Yang keempat, biaya semakin mahal semakin baik akan tetap ada. Kita akan berpikir secara realistis, universitas dengan biaya uang kuliah tunggal yang lebih rendah tidak akan maju. Kenapa? Karena rendahnya minat mahasiswa untuk bergabung, karena tidak adanya alokasi dana yang baik sehingga fasilitas yang tersedia pun juga buruk. Di sini saya akan menitik beratkan kepada pihak pemerintah pembuka, di mana perlu adanya profit untuk inovasi pendidikan. Profit adalah segalanya dalam setiap pembangunan yang ada, termasuk dalam pengadaan fasilitas setiap universitas. Kemudian yang kedua, adanya alasan melakukan kegiatan komersial. Kegiatan komersial ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga perlu diperhatikan. Setiap universitas memiliki syarat dan ketentuan dalam penggolongan uang kuliah tunggal atau biaya perkuliahan, sehingga tiap kampus memiliki tujuan tersendiri untuk melakukan kegiatan komersial tersebut. Di sini saya dengan bangga sebagai tim oposisi untuk menolak mosi tersebut. Terima kasih.